Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltom dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Para Martir K di Langgor. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami selalu berpaut padamu dan menimba kekuatan yang berasal daripadamu. Namun terkadang kami terlalu sibuk, sehingga melupakan Engkau dalam hidup dan karya kami. Karena itu kami mohon ya Bapa, curailah kami Roh Kudus-Mu, agar memampukan kami untuk duduk tenang di hadapan-Mu, menerima kekuatan dan inspirasi yang berasal daripadamu, yang akan menjadi pedoman bagi kami dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan hanya meminta sisa waktumu. Kadang kita terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaan kita. Tidak ada yang salah, karena kita melakukan kebaikan dalam karya pelayanan. Kita membantu orang miskin, mengunjungi orang sakit, dan banyak karya karitatif yang bernadakan cinta yang kita lakukan. Dan tentunya ini menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang melakukan karya-karya seperti ini akhirnya merasa lemas, akhirnya merasa kecewa, dan merasa tak berdaya dalam akhir karya mereka? Jawabannya hanya satu, karena mereka tidak tinggal di hadapan Tuhan dalam keheningan seperti yang dilakukan oleh Maria dalam bacaan Injil tadi. Tentunya kesibukan Marta untuk melayani sang tamu adalah sesuatu yang baik. Tetapi Yesus hari ini mau menegaskan bahwa sesuatu yang baik itu tetap akan menjadi baik dan akan Anda terus melakukan kebaikan ketika Anda berpaut dan bersandar pada Tuhan. Maria adalah model yang lain, di mana dia memberikan waktu, karena ketika Yesus datang adalah kesempatan beramat dalam hidupnya untuk duduk mendengarkan dia. Pertanyaannya untuk kita di pagi hari ini adalah, seberapa seringkah kita duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa maunya dan apa katanya? Seberapa seringkah kita menghadiri Ekaristi Kudus? Seberapa seringkah kita mengunjungi Yesus dalam sakramen Maha Kudus? Dan doa-doa lainnya. Hari ini kita diingatkan, pertama, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Berpaut padanya adalah kunci kesuksesan kita, ketabahan dan kesabaran kita. Menjauh darinya
hanya mendatangkan kepuasan sesaat. Tetapi selebihnya dari itu, Anda akan kering dan layu. Kedua, tentunya tugas kita adalah untuk berkarya, melakukan kebaikan. Tapi Tuhan selalu meminta, kalau Anda tidak mampu untuk menyisihkan waktumu, maka cukup sisakan sedikit waktu untuknya. Waktu tersisamu saja sudah cukup bagi Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak. Ketiga, tentunya kita selalu dan selamanya mau untuk dipuji dan dipuja. Tetapi saat ini, Tuhan mengajak kita untuk bersandar kepadanya, duduk sejenak di hadiratnya, yang akan menjadi kekuatan kita untuk berkarya, untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.